kali ini ide-ide Pak Yuskiman ini, diratakannya, dibuatnya taman semua ya. Memang luar biasa ini. Artinya bahwa beberapa kawan-kawan yang hadir di dalam pengurus harian ini punya motivasi yang kuat untuk bisa berkembang, untuk bisa membangun partai ini. Itu saja barangkali Pak Bupati. Mohon maaf kalau tadi agak agak salah-salah ucap. Saya mohon maaf karena ini adalah pidato pertama saya di hadapan majelis pertimbangan, majelis pakar, majelis syariah, apalagi ada ketua Partai Golkar yang lebih dulu ketua dari saya, karena kami dulu punya asosiasi sekjen gitu, sekretaris semua berkumpul gitu. Jadi dia lebih senior dari saya Pak di dalam pembinaan ini. Makanya saya kemarin kita cerita kalau menjadi ketua itu harus membaca 3 buku paling tidak. Pertama buku tentang merebut kekuasaan, kedua menjalankan kekuasaan, dan buku ketiga ini adalah menggunakan kekuasaan. Saya tanya beliau, ini buku ketiga udah dibaca? Sudah. Waktu baca buku kedua saya juga baca buku ketiga, kata beliau. Wah, saya pun tak mau kalah, saya tetap baca juga buku ketiga itu tapi belum dipraktekkan bro. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memberikan dukungan yang kuat kepada saya untuk bisa menggerakkan mesin partai ini, memimpin cabang Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Asahan ini agar bergerak lebih cepat seperti geraknya Golkar masa lalu. Kalau masa datang kan belum tahu kita, ya kan? Barangkali itu Pak Bupati. Kami juga meminta arahan dan bimbingan dari Pak Bupati, semangat ya kan. Nanti setelah ini baru kita akan mendengarkan tausiah berkenaan dengan P3 bersama dengan wakil syariah, wakil ketua Majelis Syariah DPW P3 Sumatera Utara, Ustadz Nurul Ihsan. Bila lebih dan kurang saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, hadirin sekalian, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana kita masih diberi kesempatan, kelapangan waktu, rahmat, nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita semua hingga sampai pada malam hari ini tanpa kurang satu apapun juga. Kemudian daripada itu selawat dan salam mari kita sampaikan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat di kemudian hari. Yang saya hormati pimpinan DPW Partai Persatuan Pembangunan Sumatera Utara. Saya tidak sebutkan satu persatu, takut salah, karena ketua tadi pun menyebutkan Pak Nurul Ihsan pun agak salah juga tadi, ya kan? Kemudian yang kami hormati Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan beserta seluruh jajaran sampai ke kecamatan se-Kabupaten Asahan. Kemudian yang kami hormati para orang tua kami, tokoh agama, tokoh masyarakat yang berhadir, para pimpinan partai politik yang berhadir, organisasi kemasyarakatan yang berkenan hadir sesuai dengan undangan yang disampaikan. Pertama, saya atas nama pemerintah Kabupaten Asahan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan yang diberikan kepada kami dalam rangka memperingati hari lahir Partai Persatuan Pembangunan yang ke-49. Saya hadir bersama-sama dengan Rektorat Bapak Wakil Bupati
kemudian asisten yang mendampingi saya, kemudian OPD yang mendampingi saya, kemudian dalam kesempatan yang sangat membahagiakan ini, sebetulnya saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan P3, tapi nampaknya tadi digarai tadi, ya, oleh ketua. Ya, Pak Jack Apip ini sebetulnya bagi kami, saya dan Pak Taufik sebagai ketua Partai Persatuan Pembangunan, ini bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan, ya kan? Artinya kalau minyak dengan air pasti bisa dipisahkan. Jadi ya, Jack Apip P3 sama kami bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Iya kan? Maknanya ada kasih sendiri aja. Ya. Kemudian ini harus saya sampaikan. Ya, dia tadi yang menyampaikannya. Dulu pernah ada kelompok-kelompok sekretaris. Memang saya tadi lihat beda waktu dia ngomong sebagai sekretaris dan sekarang jadi ketua. Ya, beda. Dulu kalau ngomong ininya yang dipegang, sekarang tangannya udah main. Memang aura ketua itu nampak. Dan nggak salah kalau panitia pelaksana tadi mengatakan di bawah kepemimpinan beliau ini sudah menunjukkan bahwa Partai Persatuan Pembangunan ke depan ini akan bisa lebih baik lagi. Ya, insya Allah mudah-mudahan. Kemudian ini kan ke pokok 9. Beliau mengharapkan tadi nanti, ya kan, pada hari lahir yang ke-50 mintanya bisa berubah. Dan saya pastikan pasti berubah. Ya, karena kalau tidak berubah, kan bapak-bapak ini ada Pak Ustadz Najib juga di sini. Kalau hari ini kita lebih buruk dari semalam, berarti kita termasuk yang celaka, ya kan Pak? Tapi kalau hari ini lebih baik dari hari semalam, kita termasuk yang beruntung. Tapi kalau hari esok lebih baik dari hari ini, lebih beruntung lagi. Jadi saya yakin hari lahir yang ke-50 nanti pasti ada perubahan. Cuman kalau itulah tadi yang diharapkan, tidak nyaman apa? Saya cukup nyaman tadi di sini Pak. Nyaman saya, ya. Nyaman betul ya tadi. Nggak tanya Pak Wak, ya. Saya belum pernah nanya Pak Wakil kalau duduk bersila ini tahan. Ini tahan. Karena Pak dari sini ada udara, dari sana ada udara, iya kan? Jadi kalau itu aja, ya, ini udah cukup nyaman ini Pak. Ya, kalau perlu kita lebarkan lagi pintunya ini supaya lebih masuk lagi. Ya. Kemudian saya ingin menyampaikan sebagai partai politik, Partai Persatuan Pembangunan adalah rohnya adalah keadilan dan kemaslahatan umat serta pembangunan, dan saya berharap Partai Persatuan Pembangunan dapat menjadi panduan, dapat menjadi penyalur aspirasi rakyat, dan dapat menjadi penyalur partisipasi politik masyarakat. Dan melalui kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menyangkut dengan peran aktif partai politik khususnya di Partai Persatuan Pembangunan ini. Pertama, partai politik sebagai pilar demokrasi yang dijalankan oleh para cendekiawan dan tokoh bangsa harus dapat berpikir secara logis dan ilmiah dalam rangka meningkatkan kemajuan Indonesia menuju masyarakat yang demokratis, beriman dan bertakwa, serta berilmu dan berakhlak. Tadi sudah dibuktikan, hari ulang tahun yang ke-49 ini sudah banyak kegiatan-kegiatan yang sama-sama kita dengarkan. Semua mengarah kepada kepentingan umat. Habis maghrib tadi ada baca doa, istighosah. Nah nanti setelah ini akan kita dengarkan tausiah agama, tapi ada ujungnya tadi ke P3-an. Nah ini perlu kami dengar juga ini Pak.
ya, ke-P3an dari Ustadz Nurul Ihsan. Kemudian yang kedua, partai politik yang sebagai atribut sistem demokrasi, tempat berkumpulnya para generasi penerus bangsa, hendaknya selalu dan senantiasa berupaya berpikir konstruktif dalam menjaga tatanan kehidupan sosial dan politik. Apalagi dalam beberapa hari belakangan ini telah banyak upaya-upaya memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Mari kita rawat dan menjaga generasi ini dan yang akan datang dengan terus meningkatkan dan memperkokoh persatuan bangsa dan toleransi antar umat beragama dengan mengedepankan upaya musyawarah dan gotong royong dalam segala keputusan serta tindak dengan berlandaskan ilmu, akhlak, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan tadi kita mendengar dari Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan menyampaikan bahwa semua yang dilaksanakan kegiatan beraktivitas ini semata-mata demi untuk mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Saya tadi hampir melihat ini lancar nggak ngomongnya ini, ya kan? Ternyata ngomong masyarakat sejahtera yang religius dan berkarakter lancar. Perlu Bapak Ibu ketahui, kenapa dia lancar? Itu adalah visi misinya Bupati, visi misinya pemerintah Kabupaten Asahan. Kenapa dia lancar menyebutkan itu? Karena pokok-pokok pikiran beliau inilah lahirnya visi misi Asahan, yaitu mewujudkan masyarakat Asahan sejahtera yang religius dan berkarakter. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, terutama para kader Partai Persatuan Pembangunan, apa yang disampaikan, apa yang dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Asahan, saya tidak terlalu berlebihan. Ini juga pokok-pokok pikiran dari Partai Persatuan Pembangunan melalui Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Asahan. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian dalam kesempatan ini saya menyampaikan selamat hari lahir ke-49 Partai Persatuan Pembangunan. Mari kita bersama-sama bekerja untuk kebaikan umat, kebaikan seluruh rakyat, dan kebaikan bangsa dan negara kita Indonesia, serta bumi Rambati Rataraya yang sama-sama kita cintai ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan ridhonya setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan daerah tercinta ini. Demikian, lebih kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Haji Surya BSJ, Bupati Kabupaten Asahan, yang sudah menyampaikan kata sambutan di hadapan kita bersama. Cuma ada pesan dari panitia tadi, anak daha naik pedati Pak Bupati, naik pedati di tengah titik. Kalau ikhlas hati Pak Bupati, panitia harlah menanti buah hati. Tepuk tangan sekali itu. Kita pun tak tahu tahap ini. Hadirin wal hadirat yang kami muliakan, sekarang masuklah kita kepada acara tausiah